Sebentar, mau tanya nih, kalau bikin band pelajar itu sebagai satu wadah tempat untuk manggil teman-teman ya, teman-teman ini berproses mengenal panggung, membangun percayaan diri atau seperti apa? Motivasi bikin band pelajar ini dulunya mungkin bisa dikasih tahu dari sisi orang tua maupun Mas Riki yang sudah menemani mereka sampai beberapa tahun ini. Jadi awal ketemu mereka tuh kebetulan di lembaga musik yang sama waktu itu. Ya. Artinya mereka punya spirit untuk bermusik. Nah terus biar apa ya, bermusiknya mereka lebih menyenangkan. Kan kalau yang di lembaga kan privat. Ya. Akhirnya bikin band gitu ya. Akhirnya itu biar dinamikanya terus menarik, akhirnya bikin band. Nah alhamdulillah orang tua juga support gitu. Jadi spirit Starlight sendiri bermusik dan berkarya. Ya. Bermusik dan berkarya. Jadi kita nggak cuma sekedar ngeband aja atau latihan aja, tapi kita pingin pelan-pelan ya ada karya yang mungkin jadi apa ya, bagian dari perjalanan Starlight ya. Mungkin saat ini masih dalam bentuk audio dan video lah. Kita tadi mendengarkan dari Pak Ribut, arahan Pak Ribut ya. Ya semoga ke depan bisa bisa menuliskan secara tulisan ya. Betul. Karena kayak misal nih Pak Ribut, kayak misal Yas gini misal atau Yope yang itu yang akan keluar kota, ketika kita nggak ada tulisan, ketika mereka sudah keluar kota ya sudah, yang tahu hanya mereka, atau ketika teman kampusnya ya nggak tahu Starlight itu siapa, apakah dia anggota. Jadi tadi aku pribadi termotivasi sih. Siap, baik Kang Ribut, saya pasrahkan Ursum Jazz Night ya, Ursum Kolektif. Nanti kita kasih datanya dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Tolong Kang Ribut yang nanti bikin tulisannya, artikelnya ya. Kang atau Ribut, gini, nanti kalau misalkan ada kesempatan gitu kan, pas aku luang gitu, aku, sesekali diajaklah main kemana gitu, terus aku nemuin mereka satu persatu gitu, wawancara itu penting. Siap. Oke. Iya, basic banget itu dari wawancara. Boleh. Oke, siap. Itu. Siap. Boleh ya. Ada lagi yang mau ditambahin? Mungkin itu sih lebih kita tanya aja sih, mungkin ke Pak Ribut terkait tadi motivasi tadi. Mungkin hal-hal apa saja mungkin yang perlu kita catat atau perlu kita dokumentasikan biar. Apa aja itu yang perlu dicatat? Sudah sejarah tadi atau proses sebenarnya kreatif. Apa ya? Yang paling penting itu adalah pencatatan secara rapi ya. Setiap kali agenda di dalam band itu dia harus punya. Secara kelompok, secara pribadi masing-masing, personal per orang punya tulisan juga masing-masing. Dia punya jurnal di dalam keseharian mereka. Jadi nanti itu akan menjadi apa ya? Bisa menjadi rekam jejak dari masing-masing. Oke, katakanlah misalkan mungkin nah ini yang saya perlu horor. Bukan horor. Ini kita mungkin bisa mengatakan bahwa si A, si B, si C itu juara A, B, C, punya prestasi lah ya. Tapi prestasi yang sebenar-benarnya prestasi adalah sesuatu yang selalu kita catat. Proses. Nah, proses itu adalah prestasi. Setia dengan proses itu adalah prestasi yang lebih tinggi daripada kemenangan apapun. Betul. Iya, konsisten. Itu bahasa Arabnya istiqomah. Istiqomah gitu ya. Pakai akal. Iya, istiqomah. Itu. Iya. Prestasi yang paling tinggi adalah kesetiaan di dalam berproses. Iya. Karena pada hakikatnya kita itu tidak bertarung dengan siapapun ya. Iya. Kita bertarung dengan diri kita sendiri ya. Ketika hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari besok lebih baik dari kemarinnya, besoknya lagi, maka kita menang terus ya. Iya. Kayak gitu ya Pak Ribut ya. Luar biasa. Tos dulu Pak Ribut. Tepuk tangan dulu Pak Ribut dong, tepuk tangannya. Mantap. Baik, gimana kalau sekarang kita dengerin Kang Ribut nih ya. Kang Ribut baca puisi.
Siap. Ya. Oke deh. Dan kebetulan kita manggil Kang Ribut tuh karena emang Juni ini katanya bulan puisi. Kata siapa? Kata siapa kan? Oh, bukan. Hari Puisi Nasional. Hari Puisi Nasional Hari ya? Puisi Indonesia tanggal 26 Juni. 26 Juni. Nah makanya memang biar sedikit pas gitu ya. Kayak voice-an ya. Tapi ngomong-ngomong puisi, sedikit ngomong ya. Iya. Sebenarnya kita itu bangsa Indonesia itu dilahirkan dari puisi-puisi loh. Buktinya apa tuh? Sumpah Pemuda itu teks yang puitis. Pancasila itu teks yang puitis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia teks yang puitis. Serius? Coba deh dalam pembukaannya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Bunyinya A semua. Kenapa pakai A? Karena resonansi bunyi A Lebih itu sana, itu kan. Ya. Nah, itu pertimbangannya luar biasa. Itu berarti pasti sastrawan juga yang bikin ya? Paling tidak dia punya. Soekarno adalah seorang sastrawan. Dia menulis naskah drama, puisi dan juga cerpen. Jangan salah, novel juga dia punya. Hatta juga begitu. Dia nulis buku filsafat, menulis puisi. Syahrir apalagi. Tan Malaka yang aku pakai. Ya. Apalagi. Siapa lagi? Ki Hajar Dewantoro. Lebih-lebih dia paling rajin masuk keluar penjara gara-gara tulisan. Ya. Gitu. Bahkan pernah dipenjara di sini dipanjang. Di situ banyak situ. Panjang sana ya. Iya. Nah, itu. Jadi founding father-nya Indonesia adalah semuanya adalah para pemikir yang rata-rata adalah mereka punya karya tulis. Tapi hari ini kita perlu pertanyakan. Enggak usah ditanyain. Mereka yang di atas itu punya tulisan apa enggak ya? Enggak usah ditanyain itu. Supaya akhirnya jadi tahu, oh pikiran mereka tentang Indonesia adalah begini. Masa depan Indonesia itu ditentukan melalui tulisan-tulisan itu. Iya. Bung Karno bikin buku yang tebal banget, judulnya Di Bawah Kibaran Bendera Revolusi. Harganya bukunya luar biasa. Punya 2 dia. Nah, aku punya warisan dari kakek. Dia punya 2, punya temen nggak dibalikin semua. Iya, semua menulis. Jadi rada tak simpulin orang-orang yang kayak gitu tuh ya punya kecerdasan lebih berarti ya. Iya. Akhirnya bisa ya kayak gitu ya. Iya. Berarti lewat seni itu kita sebenarnya bisa berbuat banyak ya. Banget. Oke. Kesenian adalah diplomasi yang paling cair di dalam konstelasi politik dunia secara global. Senjata itu membuat perang, tetapi diplomasi yang soft lewat seni itu bisa mendamaikan. Kenapa seni bisa mendamaikan? Karena nilai utama kesenian adalah humanisme. Ya, sama Itu. rasa ya. Iya. Iya. Itu. Gitu. Oke. Siap. Sekarang coba kita dengar Kang Ribut baca puisi. Ya. Ini baca puisi terduduk. Duduk aja deh. Duduk aja boleh. Kalau berdiri. Oke, saya bacakan beberapa puisi saya yang pernah saya bukukan dalam buku antologi puisi judulnya Semangkuk Sup Rindu. Nah, sedikit cerita. Puisi ini rata-rata merupakan puisi-puisi cinta, dan inspirasi dari puisi ini adalah aktivisme saya di dapur. Saya kalau di rumah itu suka masak, jadi kalau misalkan istri saya lagi keluar atau misalkan dia lagi malas masak, saya yang masak di rumah. Nah, ternyata aktivitas di dapur itu memberikan banyak inspirasi. Bahkan dalam musik pun sebenarnya ada. Ya kan, bagaimana ketukan rajang bawang gitu. Itu bisa jadi musik. Terus bagaimana bunyi piring yang berbenturan, saling berbenturan, atau misalkan bunyi gelas atau yang lainnya, semua bisa menjadi inspirasi buat kita berkarya. Nah, salah satunya dalam puisi yang saya hadirkan dalam malam hari ini. Saya bacakan saja.
sebilah hati. Jangan kau belah hatimu hanya karena engkau mencintaiku. Sebab seinci jarak kita sebenar-benarnya tak pernah membelah ruang, membatasi waktu. Jangan belah hatimu karena cintamu, sebab pengorbanan cinta bukanlah kematian atau kehilangan sebagian dari diri kita. Cinta merupakan cermin, memantul bayang-bayang, memendarkan cahaya dan tata warna. Cinta bukan retakan-retakan hati, ditaut dan dirajut benang-benang rindu, menganyam keresahan-keresahan dari bilik-bilik gelisah. Cinta itu satu dalam cawan kemanisan dan kebahagiaan yang secara sederhana dimaknai dan dimengerti. Begitulah kita, seperti angin dan kepak sayap merpati. Maka usah diragukan lagi, Tuhan Maha Cinta. Itu puisi yang pertama. Jadi puisi ini saya buat ketika saya sedang ngerajang brambang. Iya, kan kalau mau ngerajang brambang bawang merah itu kan, kita kan selalu memisah-misahkan siung-siungnya itu ya. Nah begitulah, saya terus membayangkan bagaimana kalau itu rasanya cinta gitu lah. Kan jadi rasanya beraroma bawang gitu kan, parah gitu kan. Nah itu. Jadi ternyata aktivitas apapun itu bisa kita jadikan sebagai karya yang siapa tahu di masa yang akan datang menjadi punya makna yang lebih kayak Djoko Pinurbo misalnya. Iya, Djoko Pinurbo itu puisi-puisinya sederhana tapi nyentil gitu loh. Saya tergoda dengan Djoko Pinurbo, padahal Djoko Pinurbo itu hanya memainkan gaya 3 puisi. Jadi dia memainkan nuansa puitisnya Gunawan Muhammad. Oh iya, pada tahu nggak Gunawan Muhammad itu siapa? Gunawan Muhammad itu lulusan SMA 1 Pekalongan. Iya, aslinya orang Batang Karangasem. Tapi karena ditolak sama Batang, maka kemudian dia tidak mau tinggal di Batang, memilih untuk tinggal di Jakarta. Dan dialah yang mendirikan Teater Utan Kayu dan Salihara, komunitas Salihara. Di komunitas Salihara ada pertunjukan jazz setiap bulan sekali. Nah, siapa tahu teman-teman bisa tembus ke sana. Nah, itu. Oke, baik, puisi yang kedua. Oh iya, selain kalau Djoko Pinurbo itu selain Gunawan Muhammad, dia memainkan pola ritmiknya Hairil Anwar dan romantismenya Sapardi Djoko Damono. Nah kebetulan kalau dengan Sapardi Djoko Damono saya kebetulan pernah belajar sama beliau tentang banyak hal. Karena beliau pernah mendosen, dia jadi guru saya waktu di Undip untuk S2 di Sastra Indonesia. Oke, kita menuju ke puisi kedua. Judulnya Wajahmu. Kusambar wajahmu pada kaca cermin retak, kurmas hingga tak rupa tanpa dikenali lagi. Lalu kusimpan dalam kotak yang kusimpan di laci almari yang kutaruh di ruang batinku agar tak lepas wajahmu. Dari tiap inci langkahku, dari setiap derajat sudut mata memandang. Itu wajahmu. Ini puisi ini saya tulis ketika saya sedang marah sebenarnya. Jadi perasaan marah itu saya munculkan dengan nuansa yang romantis supaya tidak ketara bahwa saya sedang marah sama istri saya. Itu. Oh enggak, istri saya bukan tipikal orang yang romantis. Dia bukan seorang pembaca yang baik, maka dia nggak paham puisi-puisi saya. Alhamdulillah kalau begitu.
Puisi yang ketiga, ini aku dijatah berapa puisi nih? 5 sampai 10 deh. Jangan 10, 5 aja ya. Nanti kasihan Starlight nggak main lagi. Ini ada puisi yang puisi ini saya tulis ketika istri saya punya inisiatif untuk membelikan sepatu karena sepatu saya sudah nggak rupa, nggak layak pakai. Maka kemudian saya tulis judulnya Sepatu Bekas. Pada sepatu bekas aku titipkan salam kepada masa lalu yang menghadirkan masa kini, agar tak lupa ku berdoa. Itu aja sih. Puisi itu kadang-kala bisa panjang bisa pendek. Semakin pendek puisi maka biasanya semakin dalam maknanya. Karena kunci dari puisi itu adalah kepadatan kalimat. Sama sebenarnya dalam lirik lagu. Bedanya kalau lirik lagu kan dihitung suku katanya kan gitu ya. Puisi bisa saja tidak perlu dihitung. Tetapi puisi bisa jadi lirik lagu. Nah, satu hal yang mungkin perlu ditekankan bahwa ada perbedaan antara menulis lirik lagu dengan menulis puisi. Apa? Verbalitas. Di lirik lagu, verbalitas masih memungkinkan untuk dimaklumi. Tetapi di dalam puisi, verbalitas adalah sebuah larangan keras. Haram. Karena kalau verbalitas itu jadi nggak menarik. Nah, lirik lagu, bedanya lirik lagu antara lagu-lagu Indonesia dengan lagu-lagu Inggris ini agak berbeda. Kalau lirik lagu Inggris, bahasa Inggris, itu mereka agaknya sedikit condong kepada puisi dan mencoba untuk menganulir atau mengeliminir yang namanya verbalitas. Makanya lirik-lirik lagu dalam bahasa Inggris, beberapa lagu-lagu bahasa Inggris itu sangat syahdu, puitis banget. Dan kadangkala ketika kita mencoba memahami, apa yang kita pahami belum tentu sama dengan yang diinginkan oleh lirik lagu itu tadi. Gitu. Oke. Puisi keempat. Puisi keempat apa ya? Sepatu bekas sudah. Oh ini. Ini 4. Saya berdiri deh kayaknya nggak enak banget. Ini puisi yang saya tulis ketika saya memasak sayur bayam. Aneh kan, masak sayur bayam jadi puisi. Saya terinspirasi dari sayur bayam karena ternyata sayur bayam itu kalau bayamnya didiemin dalam waktu beberapa jam dia mengandung racun, tidak lagi baik untuk tubuh. Makanya saya tulis dalam sebuah puisi judulnya Cinta Sayur Bayam. Cintaku, cinta sayur bayam, begitu lentur dan lembut, namun penuh serat. Ya kan, bayam penuh dengan serat. Bening tapi berasa, begitulah cintaku. Tetapi awas, jangan sampai kadaluarsa. Cintaku bisa saja meracuni tanpa harus merupa racun tikus atau pestisida. Cintaku bening, sebening sayur bayam. Gitu aja, jadi puisi itu hal yang ringan gitu loh. Saya memainkan, bukan kata ya yang dimainkan ya. Kalau main-main kata jadinya permainan kata. Kita memainkan fakta. Memainkan fakta. Apa hubungannya cinta dengan sayur bayam? Kan gak ada hubungannya sama sekali gitu kan. Tapi orang memasak baru akan rasanya enak kalau memasak dengan cinta. Wah itu loh. Nah, puisi terakhir. Semangkuk sup rindu. Rinduku merupa irisan tipis bawang merah. Bersiap sedia nyemplung
bersama rajangan bawang putih dalam lautan minyak goreng. Menumis tomat yang tak bulat penuh dan irisan bawang daun yang tak jua sama panjangnya, lalu bertabrakan dengan cabai merah diiris miring, wortel yang bersemu jingga, kentang yang kubuat tak kubus benar, sedikit buncis selada dan kutabur pula merica. Kurebus dalam kaldu daging kambing yang bercampur belulang, semangkuk sup rinduku kian menggairahkan semua yang dihimpun oleh keadaan. Kini semangkuk sup rinduku tunai sudah di atas meja makan. Mari kita berbincang tentang cara kita mengencangkan ikat pinggang agar kelak yang datang tak ada sesal. Pada esok hari, rinduku, rindu seiris bawang merah yang kugoreng dalam wajan kegairahan. Aromanya lekat-lekat menempel pada bulu hidung. Begitu pekat, kutabur di atas semangkuk sup dan kusiram sup itu pada sepiring nasi kita berdua. Ya, hanya kau dan aku. Sudah. Puisi yang terakhir ini sebenarnya ketika saya lagi masak sop gitu ya, sop yang biasa itu, sop biasa itu. Terus kemudian saya berpikir, iya ya, hari ini kita harus mengencangkan pinggang kita, ikat pinggang kita, karena banyak hal yang akan datang dan akhirnya membiasakan untuk masak sendiri di rumah gitu. Itu Kang Hasan. Siap, Oke. Kang Ribut. Teman-teman boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Kang Ribut. Ya, untuk 5 puisi luar biasanya. Ternyata hal-hal ringan juga bisa dibikin puisi ya. Bisa. Tak kira harus patah hati karena jatuh cinta baru bikin puisi. Terus Itu syarat pelatihan dasar. oh gitu ya. Siap. Biasanya gitu. Orang yang lagi sakit hati, lagi patah Iya. hati atau lagi jatuh cinta. Baru muncul puisi kan. Betul. Tapi kalau sudah ahli ekspor itu hal-hal remeh-temeh pun bisa jadi puisi. Bisa. Bahkan segala sesuatu yang remeh harus kita angkat, karena kita itu terlalu banyak memandang hal-hal yang sudah besar dan dibesarkan oleh media. Ya. Gitu loh. Oke. Iya kan? Kita Baik. memandang Iran dan Israel terlalu besar frame-nya. Padahal tapi siapa yang peduli bahwa debu-debu kosmik yang ada di alam semesta, efek dari rudal itu Iya. akan berimbas pada kehidupan manusia. yang dalam Al-Quran disebut dukhon ya. Itu. Baik, tepuk tangan meriah buat Kang Ribut. Matur nuwun Ya. Dan thank you banget Kang Ribut untuk beberapa ilmu yang sudah Kang Ribut share hari ini ke teman-teman semua. Yes. Ya, paling tidak ilmu tentang bagaimana kita harus pandai-pandai mengarsipkan segala kegiatan kita ya. Ya. Kang Ribut ya. Ya. Kang Ribut boleh istirahat dulu. Siap. Dan Terima kasih. sami-sami, dan teman-teman Starlight boleh bersiap-siap kembali untuk bisa perform lagi. Nyiapin berapa lagu?